Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi dan teknologi mobile application Android dan iOS yang disusun oleh Nur Audina Iqbal Mahfud, Nawal Arisanti, Sri Alfiani, dan Deni Agus Haryadi. Pengertian mobile application. Mobile application adalah proses pengembangan aplikasi untuk perangkat genggam seperti PDA, asisten digital perusahaan atau telepon genggam. Aplikasi ini sudah ada pada telepon selama manufaktur atau di-download oleh pelanggan dari toko aplikasi dan dari distribusi perangkat lunak mobile platform yang lain. Android dan iOS merupakan sistem operasi mobile yang saat ini merajai pasaran. Mobile aplikasi mobile juga dikenal sebagai web app, online app, iPhone app, dan smartphone app. Aplikasi mobile merupakan peningkatan dari sistem perangkat lunak terpadu yang umumnya ditemukan pada PC desktop. Pada awal kemunculannya, aplikasi menyediakan fungsional yang terbatas dan terisolasi seperti permainan, kalkulator, atau mobile web browsing, sehingga aplikasi sangat dihindari karena multitasking yang memakan sumber daya hardware perangkat mobile yang awalnya cukup terbatas. Namun, zaman sekarang ini dengan dukungan sumber daya hardware yang tinggi, aplikasi telah menjadi hal yang tak terpisahkan dengan perangkat mobile, sebab mereka mampu melakukan apapun dengan mudah. Menurut Lee, Schender, dan Child, berikut beberapa anggapan yang salah mengenai mobile application. 1. Pengembangan mobile application dianggap lebih mudah. Masyarakat merasa pengembangan aplikasi untuk perangkat mobile jauh lebih mudah, tapi kenyataannya lebih sulit. 2. Pengembangan aplikasi untuk mobile lebih cepat. Terdapat gagasan bahwa pengembangan aplikasi pada perangkat mobile entah bagaimana lebih cepat. Padahal sebenarnya mungkin tidak lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan upaya pengembangan aplikasi lain. Itu semua tergantung pada kerumitan aplikasi yang dikembangkan dan beberapa faktor yang lain. 3. Pengembangan aplikasi mobile lebih murah. Baik pengembangan aplikasi mobile maupun perangkat tidak semuanya harus murah. Perangkat mobile itu sendiri tidak murah jika Anda membandingkan biaya PC, pocket atau tablet PC dengan komputer desktop yang terhubung. Pada saat Anda selesai membeli pocket PC, semua aksesorisnya ia mungkin sama mahalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Audina Iqbal di sini akan menjelaskan tentang karakteristik perangkat mobile application. Ukuran kecil. Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Konsumen menginginkan perangkat yang kecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka. Karakteristik perangkat mobile application. Memori yang terbatas. Perangkat mobile juga memiliki memori yang kecil, yaitu primary RAM. Selanjutnya di sini saya menerangkan tentang manfaat dari mobile application terhadap Android dan juga iOS. Yang pertama, manfaatnya yaitu ada menciptakan saluran pemasaran langsung.
manfaat terpenting dalam penggunaan aplikasi mobile application ini adalah penyebaran bermacam-macam informasi secara umum seperti harga, newsfeed, akun pengguna, bentuk pemesanan, messenger, dan lainnya bisa dengan mudah diterima oleh para pelanggan. Yang kedua, manfaatnya ada membangun dan pengenalan akan merek. Aplikasi mobile ini terhadap bisnis Anda sebagai sarana dalam penyebaran informasi juga berkontribusi dalam kesadaran merek. Terhadap dua hal yang membuat aplikasi mobile akan tampil lebih baik, yaitu merek dan pengenalan. Selanjutnya yang ketiga, ada pelanggan mendapatkan nilai lebih dari Anda. Pelanggan mendapatkan nilai lebih dari Anda bisa memanfaatkan dan mendapatkan aplikasi mobile dengan digitalisasi program loyalitas yang diberikan oleh Anda. Biasanya, jika pelanggan harus mengumpulkan poin dengan kartu mereka, mengapa tidak mulai sekarang memakai aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan hadiah mereka? Nah, hal ini akan membuat makin banyak download dan pelanggan mau kembali berbelanja produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, manfaatnya ada meningkatkan keterlibatan pelanggan yang harus berusaha membangun dan meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan cara apapun melalui aplikasi mobile. Contohnya, pelanggan bisa terhubung dengan Anda dengan fitur helpdesk atau fitur pesan. Dan yang terakhir, ada menonjol dalam persaingan. Menonjol dalam persaingan ini aplikasi mobile mungkin jarang dipakai oleh usaha kecil, atau justru hal inilah saat bagi kita untuk mengambil peluang di hadapan para pesaing. Terima kasih penjelasan dari manfaat mobile application dari saya. Selanjutnya dilanjutkan, ada keunggulan mobile aplikasi oleh teman saya. Keunggulan mobile application. 1. Tersedianya bermacam-macam fitur. Keunggulan aplikasi mobile yang pertama adalah mempunyai banyak sekali pilihan fitur yang memberikan kinerja amat berguna. Sebagai hanya dilengkapi dengan banyak fitur saja, melainkan fitur-fitur yang tersedia sentiasa di-upgrade secara terpola oleh pihak mobile aplikasi. Keunggulan kedua, dilengkapi bermacam-macam interaksi user atau pengguna. Pada mobile application juga dilengkapi dengan interaksi user yang amat mempermudah para penggunanya. Ekstensi yang fitur-fitur yang menampilkan interaksi user yang optimal adalah car game, kompas, dan masih banyak lagi. Jika fitur-fitur tersebut tentu saja mempunyai dasar metode accelerometer yang disematkan pada smartphone. Keunggulan ketiga, dilengkapi push notification. Keunggulan yang berikut adalah membuat pengguna atau pemilik smartphone amat dimudahkan untuk mengetahui adanya pemberitahuan layaknya surel atau pesan masuk di macam-macam media sosial. Setelah mengaplikasikan teknologi aplikasi laman, penggunaan PC haruslah masuk ke laman surel atau media sosial terlebih dahulu. Barulah dapat tahu kalau terdapat pesan masuk. Kesimpulan,
Media sosial merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kita. Bahkan dalam perjalanannya, media sosial merubah gaya hidup kita secara tingkatan. Sehingga bisa dikatakan, media sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat, juga menjadi sebuah identitas diri seseorang. Terkadang, realita yang ada dengan keadaan yang ada di dunia maya terkadang berbeda. Namun tentunya semua tidak berperilaku seperti itu, penggunanya berbeda-beda di dunia sosial. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.